Dan untuk pipa pres ini harus dikasih pentil teman-teman. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompresor atau mesin kulkas ya teman-teman ya. Ini saya baru dapat mesin atau kompresor kulkas. Ini merek Toshiba ya teman-teman ya. Ini second copotan. Oke. Dan untuk di video kali ini saya akan membahas tentang mesin atau kompresor kulkas second yang layak untuk dipakai untuk mengganti mesin kulkas yang rusak ya teman-teman ya. Dalam artian mesin yang bawaan kulkasnya yang asli kan rusak. Nah, ini mau diganti dengan mesin atau kompresor second yang copotan tapi ori ya teman-teman ya. Nah, ini untuk di video kali ini saya akan memberikan ciri-ciri kompresor atau mesin yang layak untuk dipakai ya teman-teman ya. Oke. Salah satunya adalah nanti ampere, press atau tekanan mesin atau kompresor kulkas itu sendiri. Dan saya nanti akan kasih beban mesin ini 200 PSI, apakah mau running lagi ya. Dalam artian ini kalau dalam ada tekanannya ini bisa untuk jalan kembali. Oke. Dan saya tekankan di video ini karena yang sudah berseliweran di video-video atau konten ya, untuk mesin atau kompresor itu syaratnya harus tembus 500 PSI. Oke. Tapi sebenarnya harusnya setelah di 500 PSI nanti kita akan turunkan menjadi 200 PSI, lalu kita akan hidupin lagi. Jika ini mesin mau jalan berarti ini normal ya teman-teman ya. Oke. Dan nanti saya akan menggunakan ini tang ampere untuk mengecek ampere mesin atau kompresornya, dan manifold ya teman-teman ya, ini ya, untuk mengetahui tekanan dari si mesin atau kompresor kulkasnya masih layak atau enggak. Oke. Dan saya juga sudah siapkan stop kontak nanti untuk menghidupkannya. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung saksikan saja video kali ini tentang mesin atau kompresor kulkas yang layak pakai untuk menggantikan mesin yang rusak ya teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke. Simak terus videonya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mesinnya ya teman-teman ya. Ini saya baru dapat mereknya Toshiba. Oke. Seperti ini ori copotan ya. Ini mesin second tapi ori copotan dari kulkas ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sebelum saya hidupin, ini pipa hisap dipotong ya, harus berlubang. Oke. Dan ini untuk pipa yang untuk mengisi freon juga harus dipotong. Oke. Dan untuk pipa pres ini harus dikasih pentil teman-teman untuk bisa terkonek ke manifold nanti ya, untuk mendeteksi PSI-nya. Oke. Ini saya akan coba hidupin. Saya akan mengecek ampernya dulu. Ini bisa disimak dan ikuti ya teman-teman videonya. Saksikan terus. Oke. Nah, ini saya akan mulai hidupkan mesinnya ya teman-teman ya. Untuk mengetahui ini
mesin atau kompresor kulkasnya ampernya masih bagus atau enggak. Oke, ini untuk tambah ampere kita hidupin ke settingan ampere tentunya. Nah, ini sudah ke settingan ampere, lalu saya akan hidupin. Nah, ini ampere 0,5 ya teman-teman ya. Ini harusnya ampere kosongannya 0,4, tapi ini di sini 0,5. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, masih selisihnya sedikit, masih toleransi, nggak apa-apa. Dan untuk tekanan di sini keluar. Oke, keluar ya teman-teman ya. Untuk memastikan ini tekanan masih benar-benar layak, nanti saya akan sambungin ke manifold ini ya, ke selang biru. Nanti di sini harusnya naik ke 500 PSI ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya dan ikuti ini teman-teman untuk cara mengetahui ciri-ciri mesin atau kompresor kulkas yang masih layak pakai. Oke, simak terus videonya. Nah, ini sekarang saya akan melakukan pengetesan tes press kepada mesin atau kompresor kulkasnya ya teman-teman ya. Ini harusnya nanti tembus di 500 PSI ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan manifold yang high press yang warna merah sini. Oke. Dan kalau yang ini yang warna biru adalah low press. Ini saya nggak pakai karena ini saya akan mengetes tes press ya sampai 500 PSI. Jadi saya akan menggunakan skala yang high press. Oke. Dan untuk instalasi manifold atau selang manifoldnya begini ya teman-teman ya. Ini kan pipa press. Kita konekin ke selang biru. Oke. Ke selang biru nanti akan masuk ke sini. Ke skala yang high press ini ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk yang kuning ini enggak saya pakai. Saya tidak konekin kemana-mana. Karena ini selang untuk mengisi freon ya teman-teman ya. Oke, lalu ini ditutup penuh ke kanan. Oke, bisa dipahami ya seperti ini untuk pemasangan manifoldnya. Lalu saya akan hidupin nih teman-teman. Nah, saya hidupin ini naik ya. Nanti pas sudah 500 PSI, kalau sudah 500 PSI saya matikan. Nah, ini sudah 500. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini sudah 500 lebih. Oke. Nah, itu sudah di 500 lebih. Ini berarti mesin layak pakai ya. Tekanan pressnya masih bagus. Oke. Ini saya ulangi lagi nih. Ini mesin tembus sampai 500 lebih PSI-nya. Nih, kan 500. Nah, saya tekatin lagi. Nah, 500 lebih. Oke. Nah, ini nanti saya akan kurangi tekanan PSI-nya menjadi 200. Lalu saya akan hidupin lagi. Kalau ini benar-benar bagus, ini nanti pas tersisa 200 PSI, pas saya colokin lagi ke stop kontak, ini mesin atau kompresor kulkasnya harusnya bisa jalan kembali. Oke, ini simak terus videonya ya teman-teman ya, dan ikuti. Nah, ini teman-teman, ini kompresor kulkasnya saya sudah turunin menjadi
200 PSI ya. Nih. Oke. Jelas nih di 200 PSI. Oke. Nanti ini saya akan hidupin lagi. Kalau ini benar-benar bagus, nanti ini akan kembali ke 500 PSI lagi. Oke. Kenapa saya melakukan pengetesan seperti ini? Ini untuk berjaga-jaga ya teman-teman ya. Ketika si mesin atau kompresor kulkasnya ini sudah terpasang di instalasi unit kulkasnya, di situ kan ada beban freon, misalnya posisi mati dia harus hidup lagi, ini kuat mendorong apa enggak si shaker atau pistonnya ya teman-teman ya. Dan ditambah lagi itu kadang-kadang di suatu sistem kulkas, di filter atau di kapilernya itu rada mampet atau sudah lumayan kotor ya, jadinya tekanan kompresornya kan lebih berat untuk awalannya. Nah, ini untuk berjaga-jaga saya melakukan pengetesan seperti ini. Pas di 200 PSI kita kunci seperti ini, lalu dicolokin stop kontak lagi, ini harusnya hidup dan bisa menghasilkan press lagi sampai ke 500 PSI. Oke, ini bisa disimak videonya ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi, ini sudah 200 PSI. Oke, dan saya akan hidupin lagi nih mesin, harusnya jalan sampai ke 500 PSI. Nah, ini jalan ya teman-teman ya, naik lagi ke 200, sorry, ini naik lagi ke 500 PSI. Oke. Nah, ini malah lebih ya, sampai 600 PSI ini. Berarti ini mesin benar-benar masih bagus dan layak pakai ya teman-teman ya, untuk menggantikan mesin atau kompresor kulkas yang rusak. Oke, ini berarti layak pakai ya teman-teman ya. Ini seperti ini untuk pengecekan ciri-ciri kompresor atau mesin kulkas yang masih layak pakai, ini seperti ini. Oke, dan saya ulangi lagi, ini tadi saya untuk meyakinkannya pas dikunci ke 200 PSI, saya hidupin lagi, ini mau bergerak lagi ke 500 PSI, bahkan ini lebih sampai 600 ya. Berarti ini mesin masih layak dan ampere pun masih layak teman-teman. Oke, mungkin begitu saja untuk video kali ini ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman mengetahui kalau ada video-video terbaru atau konten-konten terbaru dari channel saya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.